Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, Pilkada DKI Jakarta memang banyak menyimpan misteri ya, di mana ada berbagai hal yang sangat menarik dan tentu saja menjadi perhatian publik. Nah, hal ini sempat menjadi investigasi dari para jurnalis Tempo yang tergabung dalam Bocor Alus, di mana mereka pada hari Sabtu kemarin mempublish video terbarunya yang berbicara tentang berbagai kota yang ada di tanah air. Di antaranya adalah di Jakarta. Nah, pada video ini kita akan mendengarkan secara langsung di mana para jurnalis Tempo ini memberikan segala hal yang berhasil diinvestigasi, dan tentu saja sangat menarik dan ada intervensi di dalamnya. Nah, bagaimana videonya tersebut? Mari kita simak berikut ini. Jadi ada narasumber cerita di hari pemilihan tanggal 27 November dari hari Rabu itu, malam-malam Prabowo berkumpul lah di rumahnya, itu dengan beberapa orang dekatnya begitu. Ada beberapa pilgub yang disorot. Yang pertama tentu Jakarta. Jakarta, Prabowo menelpon salah satu petinggi Gerindra menanyakan kok Jakarta bisa kalah. Betul, ya. Coba diusahakan bagaimanapun 2 putaran. Itu pesannya. Lalu yang kedua, Prabowo sangat happy dengan kekalahan Andika Perkasa dan Hendar Prihadi di Jawa Tengah. Kenapa? Karena Prabowo ini sebel sama Andika Perkasa. Ya. Di kubu Prabowo itu beredar informasi bahwa Andika ini bisa naik jabatannya segala macam itu karena didukung oleh Prabowo Subianto begitu. Kok Andika yang sudah dibantu sedemikian rupa dalam karir di militernya itu justru mendukung Ganjar Pranowo bukan Prabowo Subianto. Makanya dia sangat happy sekali dengan kekalahannya Andika Perkasa di sana begitu. Ya, ngomongin soal Jakarta juga kan waktu itu. Jakarta tadi kan ya, yang singgung soal putaran artinya, itu. ketika dia menyampaikan soal Jakarta, dia memerintahkan untuk skenario 2 putaran. Betul, skenario 2 putaran. Makanya kan berjalan tuh. Ya. Setelah itu ada petinggi Gerindra yang berbicara di publik bahwa Pilgub Jakarta 2 putaran, lalu langsung narasinya kencang. Narasinya kencang, lalu juga tadi yang hari buruh dan seterusnya. Tapi sorotan Prabowo ini menarik ketika kita tarik ke Senayan, karena di Senayan narsum gue sama Egy itu cerita mereka sudah ada instruksi untuk ke fraksi-fraksi partai ini untuk siap-siap menghimpun kekuatan dari daerah-daerah yang sudah selesai pilkadanya, ditarik ke Jakarta. Ketika 2 putaran nanti kekuatan itu disatukan. Ya, gitu. ya. Jadi untuk memenangkan pilkada atau pilgub di Jakarta 2 putaran gitu. Nah, Egy juga ketemu sama penyelenggara, atau internal narasumber di penyelenggara pemilu ya. Sempat kemarin juga bareng lu juga sebenarnya Ca ya. Kita ketemu sama salah satu penyelenggara gitu, dan dia mengakui sebenarnya bahwa upaya intervensi ini muncul gitu lewat beberapa cara memang. Ada yang kemudian meminta PSU gitu. Mereka kan mengklaim PSU bahwa adalah pemungutan suara ulang, betul. Dengan argumen bahwa tingkat partisipasi di beberapa TPS ini rendah gitu, sehingga mereka kemudian meminta dilakukan kembali PSU di beberapa TPS gitu. Ada juga yang kemudian intervensi ini dilakukan dengan mengubah suara gitu, mengubah suara lewat salah satu penyelenggara gitu. Nah, ini yang kemudian harus dijaga gitu, dan benar-benar dijaga oleh teman-teman di sana ya, di 03 gitu. Ya. Sehingga kalau tidak dijaga memang potensi berubahnya sangat riskan lah gitu, sangat besar gitu potensi suara ini berubah. Walaupun sekarang sudah di tingkat provinsi aja ya, dan seharusnya semakin sulit dong. Semakin sulit, betul. Tapi tetap harus dijaga karena kalau kita lihat jarak waktunya masih ada sampai 2 minggu lagi. 14 ya kalau nggak salah ya. 15-16 Desember. Sebenarnya bisa lebih cepat ya diumumkan kalau sudah selesai. Cuman kan batas akhirnya 15-16. Artinya diusahakan sampai waktu terakhir ya, betul, titik terakhir. Betul. Ini sangat riskan lah. Itu kenapa kemudian sampai Forkabi turun gitu, anak abah turun gitu, FBR turun untuk menjaga, melapis saksi lah bahasanya mereka ini, melapis saksi agar suara yang dari C hasil ini sama dengan yang nanti diumumkan di tanggal 15-16 itu. Dengan realcon juga ya, yang 50,07. 50,07. Artinya skenario 2 putaran ini ada di
pra atau sebelum pencoblosan dan pasca pencoblosan ya. Pasca. Di pra pencoblosan itu ya tadi melalui pertama melalui lewat Jokowi tentu saja ya, intervensinya lewat Jokowi yang mengumpulkan relawan, kita sudah pernah nulis itu. Lalu ada juga orang-orang di sekitar Prabowo gitu ya yang menghimpun berbagai kekuatan sampai logistik gitu ya untuk memenangkan Ridwan Kamil gitu, atau paling tidak menaikkan suara Ridwan Kamil supaya bisa menandingi Pramono dan Rano. Yang pasca pencoblosan itu ya tadi ya melalui intervensi ke penyelenggara, kemudian konsolidasi ke partai-partai politik gitu ya. Betul. Tapi ya memang mengejutkan juga sih. Mungkin kalian juga tahu ya bahwa suara Pram ini ternyata mepet ya, jauh di bawah survei awalnya mereka ya. Itu kan ekspektasi harapan. Betul. Tapi memang yang luar dugaan Dharma Kun tinggi sekali. Nah, itu yang jadi sorotan juga kan, Gi. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, tapi memang ada migrasi suara dari pemilih Pram dan Rano, sekitar 4% yang memang kemudian pindah ke Dharma Kun ya. Seharusnya kan dari hitungan dari survei awal ini mereka ini mentok di 6% gitu, dan belum ketahuan kemudian apa yang kemudian menjadi penyebab migrasi suara dari Pram Rano ini ke Dharma Kun. Ya, dan itu dicurigai juga oleh internal PDIP ya. Mereka bertanya-tanya kenapa di last minute terjadi migrasi suara sampai 4%, dan itu di pemetaannya di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara gitu. Itu adalah kantong-kantong suara pemilih Ahok sebetulnya. Nah, ketika dan lembaga survei juga ketika kita bertanya ya kepada beberapa lembaga survei ya, itu juga mereka menyampaikan terjadi anomali suara di Dharma Kun itu di last minute, sekitar ada lompatan yang sangat tinggi 10% itu gitu. Dan ketika gue nanya nih sama Kun Wardana gitu ya, gue kan waktu itu sempat nelpon kenapa bisa menurut internal mereka kenapa terjadi lompatan suara yang begitu tinggi, hampir 100% kan lompatan suaranya, dan mereka bilang kami memanfaatkan media sosial gitu, media sosial menjangkau anak-anak muda gitu menggunakan AI dan segala macam gitu. Luar biasa memang penjelasannya. Lo terjangkau nggak sama Kun Wardana dan Dharma Kun? Ya cuma baca-baca aja. Tapi karena gue bukan warga Jakarta ya bukan peduli amat lah. Tapi sebenarnya intervensi untuk Pilgub Jakarta juga dilakukan oleh PDIP kan, Gi? Ya, memang Sekjen PDIP itu juga kita dengar sudah mengirimkan LO utusan ke Bawaslu untuk memastikan agar suara yang sangat tipis ini gitu 2.900 ini dijaga terus gitu, karena pengawasnya kan di sana ya pada akhirnya ya, dan mereka yang kemudian harus memastikan bahwa Pram Rano ini bisa tetap menang ya. Putaran gitu. 2.900 ini selisih kalau mereka satu putaran atau dua putaran gitu ya, 49% dan 50 sekian persen. Gitu. Tapi ini menarik ya dari penjelasan Hegi tadi kenapa Pram Rano ini bersikukuh ingin satu putaran ya. Yang ada beberapa faktor kalau ngobrol-ngobrol. Yang pertama yang soal kesiapan logistik. Di internal Pramono Rano itu kalau misalkan berjalan 2 putaran akan masih sangat pusing nih mengurus logistik seperti apa. Lalu yang kedua, daya tempur. PDIP akan betul-betul dikepung di Jakarta karena saat pilkada serentak ini kan partai-partai di Jakarta banyak yang nggak mau ke Ridwan Kamil kan, kayak Nasdem dan PKB. Nanti dikhawatirkan kalau di putaran kedua partai pendukung partai pendukung Ridwan Kamil dan Suswono itu lebih solid mendukung mereka dan menghantam atau mengalahkan pasangan Pramono Rano begitu. Tadi juga ada menarik dari Egy ya soal ada memainkan celah mengenai partisipan Pilgub yang rendah di Jakarta ya. Tapi ini menurut ini analisis ya. Sebetulnya yang menyebabkan tingkat partisipasi publik itu rendah di pilkada sekali ini itu karena memang kelakuan partai politik sendiri. Iya, betul. Kenapa? Karena kan memang coba dilihat, bukan hanya Jakarta ya, di berbagai daerah itu ruang-ruang tokoh-tokoh daerah ataupun orang-orang partai daerah kan semakin kecil. Jadi memang sekarang polanya itu dari atas ke bawah. Jadi itu memaksakan udah lu ikut paket ini aja, makanya terjadi seperti itu. Lalu yang kedua, partai politik ini kan semakin lama semakin senak dewe begitu kan. Lu bergerak kalau mau kepentingan lu aja begitu. Contohnya adalah soal undang-undang pilkada dulu. Publik berbeda tiba-tiba disahkan begitu, dan banyak contoh-contoh lainnya. Termasuk juga pola
kekuasaan di eranya Joko Widodo. Ya. Itu kan setiap pemilu segala macam bansos dan mungkin itu memuakkan bagi banyak orang, makanya tingkat partisipasi publik itu rendah. Meski begitu gue tetap memilih ya. Jadi jangan golput, memilih aja asal tidak memenangkan pasangannya Mulyono. Ya benar-benar. Ya. Walaupun sebenarnya partisipasi pemilih juga bukan alasan untuk PSU ya. Bukan dong, bukan pelanggaran sebenarnya ya. Betul. Sebenarnya apa yang dipertontonkan di Jakarta ini hasil penyalahgunaan kekuasaan lama kan, terus turun menurun gitu. Tapi menariknya, ini satu hal soal Jakarta terakhir ya. Menariknya kenapa Jakarta itu kemudian menjadi rebutan semua titik kekuasaan gitu ya. Karena pertama memang Jakarta akuarium politik yang bisa menjadi jembatan atau bisa menjadi karpet merah untuk ke nasional, atau ya kita lihat untuk Pilpres mendatang gitu kan. Sudah ada contohnya kan, Jokowi misalnya kan, lalu Anies gitu. Selain itu APBD di Jakarta itu gede, 90 triliun kan, 90 triliun lebih gitu, dan ini lebih gede dibandingkan dengan daerah lain gitu. Dan ya semua mata menyorot Jakarta gitu. Ya, itulah tadi penjelasan hasil investigasi dari tim jurnalis dari Tempo ya, di mana mereka mengatakan bahwa banyak sekali intervensi yang terjadi pada Pilgub Jakarta kali ini. Bukan hanya dari kubu RK dan Siswono, tapi kubu dari Pram dan juga Rano ini juga melakukan intervensi. Nah, sehingga hal ini menjadi sangat menarik. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau Bocor Halus ini diupload sebelum KPU mengumumkan hasil rekapitulasi, di mana yang dimenangkan oleh Pramono Rano dengan perolehan suara 50,07. Soalnya di topik kali ini itu Bocor Halus mengungkapkan beberapa hal intervensi yang menginginkan kalau Pilgub Jakarta ini berjalan 2 putaran, sehingga bisa dibilang ada beberapa poin yang ada di video ini itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pada saat ini. Tapi yang menariknya adalah kita sudah mendengar langsung ya bagaimana intervensi yang begitu gencar dilakukan baik oleh kubu dari 01 ataupun dari 03. Nah, gimana menurut rekan semua? Apakah ada yang perlu ditanggapi? Kalau memang ada, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.